Anda pernah nggak sih ngerasa was-was soal kerjaan? Atau mungkin bertanya-tanya, kok bisa ya tiba-tiba ada gelombang PHK besar-besaran di mana-mana? Nah, hari ini kita akan coba bedah sebuah buku ekonomi yang udah cukup tua, tapi ternyata jawabannya ada di situ, dan jawabannya cukup mengejutkan. Ini bukan cuma pertanyaan iseng loh. Coba deh kita bayangin sejenak. Kita hidup di tahun 1930-an. Kita lihat tetangga kita kehilangan pekerjaan, toko kelontong langganan kita tiba-tiba tutup, terus pabrik di ujung jalan berhenti beroperasi. Itulah kenyataan pahit yang terjadi waktu depresi besar. Dan yang bikin aneh, para ahli ekonomi saat itu bingung, benar-benar nggak bisa jelasin apa yang sebenarnya sedang terjadi. Oke, kita akan selami misteri ini bareng-bareng. Anggap saja kita ini detektif ekonomi. Kita bakal periksa buktinya, interogasi tersangka utamanya, yaitu teori-teori lama, dan akhirnya kita akan ungkap siapa dalang di balik semua kekacauan ini. Yuk kita mulai investigasinya. Pertama-tama, kita datangi dulu tempat kejadian perkaranya. Sebuah bencana ekonomi di mana jutaan orang jadi pengangguran, tapi anehnya, nggak ada yang tahu pasti kenapa ini semua bisa terjadi serentak. Sebelum kita nemuin pelakunya, kita perlu periksa dulu tersangka utama pada masa itu. Sebuah teori ekonomi yang sangat populer dan berpengaruh yang dikenal dengan nama teori klasik. Jadi orang-orang penganut teori klasik ini percaya kalau ekonomi itu kayak mesin canggih yang bisa benerin dirinya sendiri. Kalau ada masalah, katanya sih, biarin aja, nanti juga pasar bakal nemuin solusinya secara otomatis. Mari kita lihat dua asumsi utama di balik pemikiran mereka ini. Menurut teori klasik, kalau Anda nganggur, ya itu salah Anda sendiri. Mungkin Anda terlalu pemilih soal pekerjaan atau minta gaji ketinggian. Tapi coba deh bayangin ngomong gitu ke jutaan orang di tahun 1930-an yang rela kerja apa aja dengan upah berapapun asal dapat kerja. Tentu nggak masuk akal kan? Teorinya jelas-jelas nggak nyambung sama kenyataan di lapangan. Nah, detektif kita dalam cerita ini, John Maynard Keynes, nunjukin dengan tajam kalau teori lama ini tuh ibaratnya peta yang salah. Mungkin kelihatannya bagus di atas kertas, tapi kalau dipakai di dunia nyata, ya kita bakal tersesat. Jadi, kalau teori yang lama itu salah, lantas apa jawaban yang benarnya? Nah, disinilah detektif kita mulai beraksi. Pada tahun 1936, Keynes menerbitkan sebuah buku berjudul The General Theory. Buku ini benar-benar mengubah cara kita memandang ekonomi selamanya. Ide di dalamnya itu sangat radikal dan benar-benar beda pada zamannya. Inilah dia terobosan dari Keynes. Masalah utamanya itu bukan soal pekerjanya, tapi soal pembelian. Ekonomi itu bisa macet total bukan karena upahnya salah, tapi karena secara keseluruhan nggak ada cukup permintaan untuk barang dan jasa. Atau lebih gampangnya, nggak cukup banyak orang yang belanja. Biar idenya Keynes ini gampang banget dimengerti, kita pakai analogi sederhana aja. Analogi ini keren banget buat ngegambarin konsep inti dari Keynes, yaitu analogi ekonomi ember bocor. Coba bayangkan, seluruh kegiatan ekonomi di negara kita, ini kayak sebuah ember besar. Nah, tinggi air di dalam ember itu nunjukin seberapa sehat ekonomi kita. Seberapa banyak lapangan kerja yang ada, seberapa banyak produksi barang dan jasa. Coba deh pikirin, setiap kali Anda memutuskan buat nabung uang, daripada katakanlah beli kopi di warung sebelah, uang itu sebenarnya bocor keluar dari ember ekonomi. Kenapa? Karena uang itu nggak berputar, nggak jadi pendapatan buat si penjual kopi. Tapi, di sisi lain kalau ada perusahaan yang mutusin buat bangun pabrik baru atau beli mesin baru, itu namanya investasi. Nah, pengeluaran mereka ini ibarat suntikan air segar yang ngisi kembali ember ekonomi kita. Nah, ini dia pertanyaan kunci yang diajukan sama Keynes. Gimana ceritanya kalau secara total, masyarakat itu nabungnya lebih banyak daripada total investasi yang dilakuin sama dunia usaha? Jawabannya, ya simpel aja, permukaan air di dalam ember bakal turun. Kalau di dunia nyata, itu artinya lapangan kerja berkurang, toko-toko mulai sepi, dan ekonomi secara umum menyusut. Inilah yang kita kenal sebagai resesi. Tapi Keynes gak berhenti di situ. Dia punya ide cemerlang lainnya. Gimana caranya kita bisa ngisi ember itu lagi dengan cepat? Dia menemukan sebuah, katakanlah, senjata rahasia buat ngelakuin itu. Ini yang disebut efek pengganda. Coba bayangin, pemerintah belanja 1 juta rupiah buat benerin jalan. Uang itu kan dibayar ke pekerja konstruksi. Nah, si pekerja nggak nyimpan semua uangnya kan? Dia pakai 900.000 buat belanja di warung. Terus, si pemilik warung dapat 900.000, dia pakai lagi 810.000 buat beli ayam dari peternak. Lihat polanya? Uang 1 juta dari pemerintah tadi ternyata bisa berputar dan menciptakan aktivitas ekonomi yang nilainya jauh lebih besar.
Oke, dari sini kita akan lihat gimana semua ini mengarah ke bagian teori Keynes yang paling berpengaruh dan kadang-kadang paling kontroversial juga. Nah, ini dia kesimpulan radikal dari Keynes. Kalau pihak swasta, yaitu kita dan perusahaan-perusahaan, nggak cukup banyak belanja untuk menjaga ember ekonomi tetap penuh, maka pemerintahlah yang harus turun tangan. Pemerintah bisa jadi pengisi ember utama buat nyelamatin ekonomi. Ini benar-benar mengubah peran pemerintah secara fundamental. Ide ini dampaknya luar biasa besar. Setiap kali Anda lihat pemerintah ngasih bantuan langsung tunai waktu pandemi supaya orang-orang tetap belanja, atau waktu mereka bangun jalan tol dan jembatan buat nyiptain lapangan kerja, sebenarnya Anda lagi lihat teori Keynes dipraktekkan di depan mata kita. Jadi, pertanyaan penutupnya untuk kita semua, seberapa besar sih seharusnya peran pemerintah dalam ekonomi? Apakah mereka harus aktif mengisi ember setiap kali ada krisis, atau sebaiknya biarkan saja pasar bekerja dengan sendirinya? Ini bukan lagi sekedar teori di buku, tapi sebuah perdebatan yang sangat nyata dan sangat mempengaruhi hidup kita semua hari ini.